Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di channel Mas Ed Official, channel yang membahas tentang peternakan entog. Di video kali ini saya akan membahas cara beternak entog dengan sistem anti gagal yang cocok banget untuk pemula. Kenapa saya sebut anti gagal? Karena kalau dilakukan dengan langkah yang benar, beternak entog itu lebih tahan penyakit, perawatannya mudah, dan peluang untungnya lebih besar. Yang pertama, kenapa saya memilih beternak entog? Yang pertama, daya tahan tubuh kuat. Entog lebih tahan penyakit dibanding unggas lain seperti ayam atau bebek. Yang kedua, pakan fleksibel. Mereka bisa makan sisa dapur, limbah pertanian, bahkan bisa juga pakai pakan keong sawah. Dan yang ketiga, nilai ekonomis tinggi. Selain daging, telurnya juga bisa dijual. Yang keempat, perawatannya mudah. Tidak butuh kandang mahal, cukup sederhana asal bersih. Dan yang kedua, kenapa saya memilih beternak entog? Yang harus kita lakukan adalah persiapan kandang. Untuk yang pertama, lokasi kandang. Pilih area yang agak jauh dari rumah tapi tetap mudah dijangkau untuk pembersihan dan pemberian pakannya. Yang kedua, desain kandang. Buat kandang yang ada ruang teduh dan area terbuka. Entog butuh tempat bermain dan terkena sinar matahari. Yang ketiga, lantai kandang. Usahakan tidak becek, kalau perlu buat kemiringan agar air mudah mengalir keluar. Yang keempat, ventilasi udara. Pastikan udara lancar, tidak pengap. Dan yang terakhir, tempat bertelur. Sediakan kotak atau sekat sederhana karena entog suka bertelur di tempat agak gelap dan tenang. Dan yang ketiga, pemilihan bibit entog. Pemilihan bibit sangat penting untuk menentukan keberhasilan. Untuk pemula bisa mulai dari DOC atau Day Old Check atau entog umur sehari, biasanya lebih murah tapi butuh kesabaran sampai besar. Kalau ingin cepat, bisa beli indukan siap kawin atau entog umur 4-5 bulan. Ciri-ciri bibit yang sehat. Yang pertama, lincah, bulunya bersih, mengkilap, mata cerah, tidak cacat, dan nafsu makan tinggi. Pilih jantan yang besar dan tegap serta betina yang aktif dan produktif. Ingat, bibit yang sehat akan mengurangi resiko kegagalan di awal. Dan yang keempat, pakan entog. Entog diberi jagung giling, bekatul, dan keong sawah.
Salah satu keunggulan entok adalah tidak susah dalam perawatannya. Untuk pakan alami, bekatul, jagung giling, singkong, sisa sayur, dan keong sawah. Untuk pakan tambahan, saya memakai konsentrat untuk mempercepat pertumbuhan. Dan fermentasi pakan bisa digunakan agar entok lebih cepat, besar, sehat, dan hemat biaya. Dan yang kelima, perawatan dan pencegahan penyakit. Entok sehat, kandang bersih, pisahkan entok sakit. Walaupun entok tahan penyakit, perawatan tetap penting. Yang pertama, pemberian vaksinasi bisa dilakukan saat entok masih kecil untuk mencegah penyakit menular. Yang kedua, kebersihan kandang. Kotoran dibersihkan rutin agar tidak jadi sarang penyakit. Dan yang ketiga, pisahkan entok sakit supaya tidak menular ke entok yang lain. Perhatikan cuaca saat musim hujan, kadang harus lebih kering. Dan yang terakhir, masa panen dan pemasaran. Entok dewasa, pedagang pasar telur entok. Nah, bagian ini yang paling ditunggu panen. Entok bisa dipanen untuk daging saat usia 3-4 bulan. Kalau dipelihara lebih lama, bisa jadi indukan untuk produksi telur. Telur entok juga laris di pasaran, terutama untuk produksi harian. Telur entok juga untuk pemasaran bisa langsung ke pasar tradisional, rumah makan, atau jual online lewat media sosial. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang sistem beternak entok anti gagal, cocok buat pemula. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.